Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ustazah Widi Indah Pramita. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 8, yaitu teks biografi. Setiap orang pasti memiliki tokoh idola. Mungkin tokoh idola itu adalah orang tua kita sendiri, kalangan selebritas, tokoh agama, ataupun pejuang nasional. Misalnya Raden Ajeng Kartini, B.J. Habibie, Muhammad Hatta, dan lain-lainnya. Tentunya kita memiliki alasan tersendiri ya kenapa kita mengidolakan tokoh tersebut. Bisa jadi yang kita idolakan tersebut karena prestasinya, kemudian keteladanan. Membaca kisah hidup tokoh yang kita idolakan itu memang menyenangkan. Selain menambah wawasan dan pengalaman, kita pun bisa banyak belajar dari kisah liku-liku kehidupan mereka. Bisa meneladani hal-hal positif dari sikap dan perilakunya. Dan lebih asiknya lagi, kita bisa menceritakan kembali kisah tokoh yang kita idolakan tersebut kepada orang lain. Dan semuanya itu ada dalam teks biografi. Apa yang dimaksud dengan teks biografi? Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi perjalanan hidup atau kisah ataupun cerita tokoh dalam mengarungi kehidupannya agar tokoh tersebut menjadi teladan bagi orang banyak. Entah itu berupa kelebihan, masalah, ataupun kekurangan tokoh yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut menjadi teladan bagi orang banyak. Tujuan kalian mempelajari teks biografi adalah untuk mengetahui riwayat tokoh-tokoh hebat dan meneladani karakter unggul dari tokoh tersebut. Di samping menambah wawasan dan pengalaman, teks biografi bisa menjadi inspirasi atau motivasi kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang dinarasikan. Oleh karena itu, ada 3 unsur utama dalam teks biografi. Yang pertama, ada tokoh, yang kedua ada penokohan, dan yang ketiga ada urutan waktu atau kronologis. Ada 3 ciri-ciri teks biografi. Ciri yang pertama, teks biografi harus memuat informasi fakta yang berkaitan dengan tokoh yang dinarasikan. Ciri yang kedua adalah memuat pengalaman fakta hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya hingga dia sukses, sehingga dia patut menjadi teladan bagi orang banyak. Dan ciri yang ketiga adalah strukturnya harus jelas. Baiklah, kita akan mengulangi lagi tentang materi yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Yang pertama itu definisi teks biografi, kemudian ciri-ciri teks biografi, dan selanjutnya yang akan Ustazah jelaskan sekarang ini adalah struktur teks biografi. Ada 3 struktur teks biografi. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Bagian pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh yang berisi gambaran awal tokoh dalam teks biografi. Orientasi ini berisi mengenai latar belakang peristiwa atau kejadian yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pembaca atau pendengar. Informasi berkaitan dengan siapa, kapan, dan di mana. Peristiwa yang dimaksudkan dalam latar belakang ini adalah kejadian kehidupan tokoh. Struktur yang kedua adalah kejadian penting. Kejadian penting atau peristiwa yang dialami tokoh disusun berdasarkan kronologis yang dialami tokoh terhadap kejadian-kejadian utama yang dialaminya. Peristiwa penting berisi serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh, termasuk masalah yang dihadapi tokoh dalam mencapai tujuannya ataupun cita-citanya, hal menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami. Struktur yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutup dalam teks biografi.
Reorientasi merupakan pandangan penulis terhadap tokoh yang dituliskan. Kemudian, reorientasi ini memiliki sifat yang opsional, artinya boleh ada ataupun boleh tidak ada. Itulah materi yang sudah Ustazah jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.